Halo Sobat FS, welcome back to this channel. Wuling baru saja merilis model terbarunya di Cina dan langsung bikin geger pasar otomotif. Mobil ini ditawarkan dengan harga mulai dari 150 jutaan. Angka yang benar-benar mengundang perhatian karena di balik harga murah itu, mobil ini membawa desain modern, fitur lengkap, hingga performa yang bisa menyaingi mobil listrik dengan harga 2 kali lipat lebih mahal. Nah, seperti apa detailnya? Bagaimana spesifikasi mobil ini? Apakah akan masuk Indonesia? Yuk langsung saja kita bahas. Wuling baru saja resmi meluncurkan city car listrik terbaru, Wuling Bingo S di Cina pada Minggu tanggal 24 Agustus dengan harga mulai dari 68.800 yuan atau sekitar 156 jutaan. Jika masuk ke Indonesia dengan bandrol tersebut, Bingo S bisa menjadi rival langsung BYD Dolphin, bahkan lebih murah dibandingkan model terbaru BYD yaitu Auto One. Dari segi tampilan luar, Bingo S hadir dengan desain yang segar. Mobil ini punya dimensi panjang 4,26 meter dan wheelbase 2,61 meter, membuatnya sedikit lebih besar dibandingkan BYD Auto One. Lampu depannya berbentuk bulat dengan nuansa retro modern, dipadukan dengan lampu belakang LED yang memanjang dan menyatu, memberi kesan futuristik. Velg 16 inci menambah aura sporty, menjadikan mobil ini tidak sekedar praktis untuk harian, tapi juga enak dipandang. Interiornya pun tidak kalah menarik. Begitu masuk kabin, perhatian langsung tertuju pada dua layar digital, panel instrumen LCD 8,8 inci, dan layar sentuh 12,8 inci yang menjadi pusat hiburan sekaligus kontrol berbagai fitur. Kehadiran dua layar ini memberi nuansa premium, jauh di atas ekspektasi untuk mobil dengan harga 150 jutaan. Ditambah lagi, Bingo S menyediakan 25 ruang penyimpanan praktis dan bagasi yang bisa diekspansi hingga 1450 liter, membuatnya fungsional baik untuk pemakaian pribadi maupun keluarga kecil. Soal performa, Wuling tidak main-main. Bingo S ditenagai motor listrik 75 kW atau setara dengan 101 horsepower dengan torsi 180 Nm. Untuk ukuran city car, tenaga ini lebih dari cukup. Mobil ini mampu melaju lincah di jalanan perkotaan dan tetap stabil untuk perjalanan lebih jauh. Ada dua opsi baterai, kapasitas 31,9 kWh dengan jangkauan 325 km, serta 41,9 kWh dengan jangkauan 430 km berdasarkan standar CLTC. Angka ini sangat mengesankan, karena umumnya mobil listrik di kisaran harga ini hanya menawarkan jarak tempuh yang lebih pendek. Pengisian dayanya juga patut diapresiasi. Wuling Bingo S mendukung fast charging yang bisa mengisi baterai dari 30% ke 80% hanya dalam waktu 35 menit. Sementara pengisian AC biasa membutuhkan waktu 6,5 hingga 9,5 jam tergantung tipe baterai. Artinya, mobil ini tetap praktis digunakan sehari-hari, baik untuk perjalanan dekat maupun jarak menengah. Resmi Bingo S di Cina dibagi menjadi 4 varian, yakni 325 km Premium Edition dibanderol 156,5 jutaan, 325 km Flagship Edition dibanderol 172,4 jutaan, 430 km Premium Edition dibanderol 172,4 jutaan, dan 430 km Flagship Edition dibanderol 186 jutaan. Dengan pilihan sebanyak ini, konsumen bisa menyesuaikan antara kebutuhan jarak tempuh dan fitur tambahan. Jika dibandingkan dengan BYD Auto One, Wuling Bingo S jelas unggul dari sisi harga. Auto One memang lebih mapan secara brand, tapi Bingo S menawarkan sesuatu yang sulit ditolak. Kombinasi harga murah dengan fitur canggih.
Strategi Wuling ini tampak jelas. Mereka ingin memperkuat dominasi di segmen EV terjangkau, melanjutkan kesuksesan sebelumnya lewat Wuling Mini EV yang sempat jadi primadona di pasar Cina. Lalu bagaimana peluang mobil ini masuk ke Indonesia? Melihat rekam jejak Wuling yang cukup agresif menghadirkan mobil listrik di tanah air, peluang Bingo S hadir di sini terbilang besar. Jika benar masuk dengan harga serupa, Bingo S bisa menjadi game changer. Bayangkan, mobil listrik dengan jarak tempuh 300 hingga 400 km dipasarkan dengan harga setara LCGC. Ini jelas akan jadi ancaman serius, bukan hanya untuk mobil bensin murah, tapi juga untuk mobil hybrid Jepang yang selama ini menguasai pasar. Wuling Bingo S adalah salah satu mobil listrik paling menarik di tahun ini. Dengan harga yang ramah di kantong, fitur modern, performa memadai, dan jarak tempuh yang kompetitif, mobil ini bisa menguncang pasar dimanapun ia dipasarkan. Jika benar masuk Indonesia, tidak menutup kemungkinan Bingo S akan jadi pilihan utama masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Nah, gimana menurut sobat? Apakah Wuling Bingo S ini layak disebut sebagai mobil listrik murah paling canggih saat ini? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!